Siapa di antara saudara yang pakai baju yang bajunya sudah 30 tahun? Ada? Tidak ada ya? Ini baju 30 tahun sudah. 30 tahun yang lalu diberi oleh seorang yang beragama Buddha, ikut ke Israel, tanya ini, tanya itu, akhirnya dibaptis. Dan tadi pagi dia ada di kebaktian. Kalau dia tahu ini baju masih ada, oh dia bangga sekali. Karena dia yang kasih. Ada yang 30 tahun? Nggak ada. Nah ini saksofon 25 tahun. Saya 68 tahun. Jadi Tuhan bersama dengan pakaian, Tuhan bersama dengan saksofon, Tuhan bersama dengan saya. Sore hari ini kita akan mendengar sebuah firman yang indah dari Tuhan mengenai kata-kata Tuhan. Ini bukan di luar dingin supaya lebih dingin ya. Matius pasal 8. Matius pasal 8, saudara tahu di mana Matius 8? Bukan dia sebelum Matius 9. Matius 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi letnan kolonel ini kolonel lah atau mayor jenderal, brigjen, memohon kepadanya. Ayat 6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan nanti saja itu ya. Tetapi kita mulai baca dari ayatnya yang kelima tadi, seorang jenderal, seorang panglima ternyata ada mempunyai 3 keistimewaan. Yang pertama, dia itu mempunyai kerendahan hati. Punya apa saudara? Orang rendah hati itu gampang ditegur, mudah dinasehati. Orang yang rendah hati itu selalu diberkati oleh Tuhan. Selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Kebanyakan kita sering lupa ketika sudah diberkati, hilanglah rendah hati itu. Dan yang ada adalah somse atau sombong. Ya, puji Tuhan. Nah, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, saya senang dengan kata Kapernaum. Dalam bahasa Ibrani Kofernahum. Kofer itu artinya rumah. Nahum itu artinya penghiburan. Coba ulangi, Kofernahum. Artinya rumah penghiburan. Kan enak kalau kita pulang ke rumah tuh ada penghiburan. Pekerja-pekerja kita tahu tugasnya.
bukan cuma di depan mata, ya, tahu memberi hormat, tahu ini, tahu itu, indah sekali. Dan itu saya yakin saudara juga ingin mempunyai rumah seperti Kapernaum, rumah penghiburan. Nahum dari kitab Nabi Nahum itu penghiburan. Datanglah seorang perwira mendapatkan dia yang dimaksud Yesus dan memohon kepadanya. Memohon lebih dari meminta. Dia komandan loh. Dan Yesus orang biasa. Dia bisa, tolong sembuhkan. Itu komandan. Tapi dia memohon. Ini bukti kerendahan hati. Ayat ke-6. Tuhan, hambaku. Ini yang saya senang saudaraku. Keistimewaan ini orang. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kalau dia bilang istriku, masuk akal. Kalau dia bilang teman sejawatku, masuk akal. Kalau dia bilang atasanku, masuk akal. Ini hamba, budak, pembantu rumah tangga masih lebih tinggi dari budak. Dia punya perhatian kepada budak. Ini keistimewaan yang kedua. Dia mengasihi. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Saya baru tahu lumpuh itu sakit. Dan ia sangat menderita. Ya ini hati-hati 10 hari terakhir ini saudara. 10 hari terakhir ini kita harus banyak berdoa. Sebab di Jakarta sudah terpampang di mana-mana Islam ke Nusantara. Dan Ganyang Cina, itu tadi sudah ditulis di mana-mana. Tanggal 4 November kami akan turunkan, bukannya Ahok, dia akan membalikan, ya, makanya saudara mesti banyak berdoa, ya, supaya tetap Ahok, ya, anak haleluya, oke. Ya, itu Ahok artinya. Dan saudara-saudara, saya mohon 10 hari ini saudara banyak berdoa. Sungguh-sungguh hati-hati, berjaga-jaga. Ya. Tetapi ini dia mendoakan satu yang lumpuh. Nah, berhari-hari ini saya dihantam dengan macam-macam masalah. Belum habis masalah ini, datang masalah ini. Belum habis masalah ini, datang masalah ini. Belum habis masalah ini, datang masalah ini. Tiba-tiba saya diberitakan bahwa guru sekolah Alkitab dan kepala dari sekolah tinggi teologi itu sehabis mengajar di Cimindi, ya, dia kena stroke. Dan dia ada di rumah sakit. Saya belum bisa menengoknya. Udah macam-macam, saudara, macam-macam. Saya baru pulang dari Singapura, check up, dan dokter periksa saya punya gula, dia kasih jempol 2. Dia periksa saya punya jantung, dia kasih jempolnya naik turun, nggak tahu maksudnya apa. Dan asal jangan begini aja. Dan dia periksa saya punya ginjal, bertahan saja. Ya. Dan kreatinin saya turun banyak. Ya. Kreatinin saya itu, sebab makin tinggi kreatinin bahaya buat ginjal. Kreatinin saya banyak. Saya yakin ini karena doa saudara. Dan pertolongan dari Tuhan, ya, puji Tuhan. Tidak sia-sia saya tinggal di Cianjur karena obatnya juga hanya tepung beras saja yang ada di Cianjur ini. Ya, puji Tuhan. Saya hanya beli, orang yang belinya orang Solo, belinya di Jakarta. Saya lihat buatan Cianjur. Itulah hebatnya Cianjur, terkenal di luar negeri.
tetapi di dalam sendiri tidak kurang terkenal. Nah, yang pertama tadi, ia rendah hati. Yang kedua, ia mengasihi. Dan yang ketiga, dia datang ke alamat yang tepat. Ia datang ke mana? Ke alamat yang tepat. Sebelum saya ke Singapura, ini mau bersaksi, banyak orang mungkin tidak percaya, tidak akan percaya dah. Tapi puji Tuhan saudara Aan percaya. Ya. Dan istri saya percaya. Dan mungkin ada juga di antara saudara yang akan percaya. Saya tidur di hotel di Jakarta, di kamar 15-19. Itu kamar tidak pernah dihuni. Itu kamar tidak pernah saya masuk. Saya sudah berlangganan di hotel itu 22 tahun. Kalau saya kumpulkan uang itu yang saya tidur di sana kumpulkan dan saya sekarang bisa beli hotel. Maksudnya kamar. Sedang saya tidur. Ada yang beginiin saya. Percaya enggak? Jadi saya ngomong kepada tetangga sebelah. Yang ada yang Noel gua nih. Tetapi ternyata istri saya sudah ke tingkat ketiga surga. Dia sudah, ya jadi saya kasihan. Tidak lama saudara saya punya baju yang belakang ini ditarik. Percaya enggak? Saya tanya aja percaya enggak? Nah, syukur kalau setan saudara percaya. Saya langsung berdoa dan berbahasa roh. Dan memuji Tuhan dan berbahasa roh. Bukan ngejerit-jerit. Haleluya. Enggak. Nanti tamu yang lain pada bangun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh berbahasa. Terima kasih Tuhan. Usir setan segala setan pergi. Seperti koran dilempar. Pendeta yang lain yang saya cerita. Itu dia sudah pergi. Dan betul saudara. Saya sampai pagi tidak diganggu lagi. Ketika saya di Singapura, hari pertama sudah periksa ke dokter ini, dokter itu, dokter ini, kulit apa segala rupa, kulit saya kering, harus pakai ini, dan sebagainya. Udah, saya capek. Saya bilang sama istri saya, kamu kalau mau keluar saja. Sebab ada teman di sana di Singapura menemani dia. Saya mau tidur. Saya tidur saudara. Dan kaki saya susun begini. Jadi saya celentang, saya susun kaki saya begini. 2 jempol kaki saya ditarik. Itu bangun saya. Siapa ya yang naik kaki? Percaya enggak? Benar tidak akan percaya. Ya. Tapi sekali lagi, ya, puji Tuhan saya waktu istri saya balik ada yang narik kaki saya loh, jempol. Dia bilang, masa? Untung dia tidak percaya. Kalau dia percaya dia nggak bisa tidur. Haleluya. Sebelum saya ke sana, hari Minggu lalu, biasa saudara Aan mundurkan mobil, ada 2 hamba Tuhan, tidak pakai dasi, tidak pakai apa-apa, mau ketemu saya. Apa keperluanmu tulis saja. Saya sudah bilang jangan ketemu saya di kebaktian, ketemu saja di kantor. Lalu mata saya lihat begini, di bawah, lihat begini sebelah kanan. Sebelah kanan itu ada yang pakai kemeja putih, 2 orang. Pakai dasi kuning, ini hijau, kuning. Dasinya kuning, kuningnya cerah. Dan celananya coklat kuning juga. Sedang ngobrol berdua. Kok potongan rambutnya sama?
Ngobrol berdua. Jadi sementara mundur, saya tanya sama saudara Aan. Itu siapa sih yang tadi sama istri saya? Itu pendeta siapa yang tadi? 2 orang di sebelah kanan itu. Yang duduk berdua. Siapa itu? Pendeta mana? Itu yang pakai dasi 2 orang itu. Lihat nggak? Nah, saudara Aan bilang, saya nggak lihat. Istri saya bilang, saya nggak lihat. Saya bilang, saya lihat. Ya, kalau udah mau kekehan mah, nggak ada yang menang. Saya lihat. Sekarang saya tahu itu malaikat. Percaya tidak? Saudara, soal percaya ini nggak gampang. Saya sudah 3 kali lihat malaikat. Baru 1 yang percaya. Percayanya juga agak ragu-ragu gitu. Oh, saya lihat malaikat. Dari firman Allah katakan setiap anak kecil ada malaikatnya. Dan kita adalah anak-anak kecil. Dia dari kerajaan Tuhan. Pasti ada malaikat yang menjaga saudara. Baru percaya. Nah, itu orang dari Papua yang ketawa begitu. Ya, seperti itu bengek ya. Untung orang ini datang ke alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus. Jadi saya apa saja, saya selalu datang kepada Yesus. Ayat 7. Dalam ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ini Yesus, saudaraku. Aku akan datang menyembuhkannya. Saya mau tanya, saudara percaya kata-kata Yesus ini tidak? Percaya. Aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Ini yang bikin kita goyang kepala. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.